Ini salah satu ta'awuz yang jarang kita baca. Ini kalau boleh disebut, ini jenis nomor pertama dari ta'awuz dalam surah Al-Baqarah, yaitu ta'awuz perlindungan intelektual. Ya, baca ya. Kalau berdebat apa, pahamalin itu. Antum dapat penjagaan ntar. Sehingga kita nggak akan komentar dengan emosi. Nabi Musa nggak jadi emosi. Padahal Nabi Musa ini sangat cepat emosinya. Emosinya dia boleh benar. Jadi Nabi ini kalau emosi, emosinya benar. Ya. Kemudian yang kedua, salah satu ciri-ciri orang-orang jahil itu adalah meminta sesuatu yang nggak pantas. Maka ta'awuz yang kedua yang terjadi pada Sayyidina Nuh, lebih tua lagi. Nah, ini ada dalam surat Hud ayat 47. Surah Hud ayat 47. Apa yang terjadi pada Sayyidina Nuh? Beliau pernah memanggil anak-anaknya. Anaknya itu bukan anak-anaknya. Yang anaknya ini ngapain? Nggak mau diajak untuk naik ke kapal. Ya. Apa kata Allah? Ini bukan anakmu, laisa min ahlika, bukan keluargamu. Nah, disitulah kemudian Sayyidina Nuh mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, an as'aluka ma laysa li, aku berlindung kepada engkau untuk meminta ma laysa li bihi ilmun, yang aku tidak mengerti ilmunya. Jadi karena orang nggak mengerti ilmunya, dia meminta sesuatu yang bukan haknya, mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Sekarang kan generasi salaf itu kan banyak mazhab, banyak manhaj loh. Manhaj Abu Hanifah sudah beda sama muridnya Abu Yusuf, sama-sama salaf. Udah beda dengan manhaj Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sudah beda lagi sama Imam Malik. Sudah beda lagi dengan Imam Syafi'i. Sudah beda lagi dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Hanbali. Udah beda lagi dengan Ishaq bin Rahawai. Udah beda lagi dengan Imam Abu Thawr, Sufyan Ats-Tsauri sebelumnya. Tuh kalau disebutin semua kan antar pingsan semua antar. Kecuali buya-buya ini. Nih. Itu udah beda manhaj. Maka mazhab salaf dan manhaj salaf tuh banyak. Imam Syafi'i mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi, dia yang terima dari guru-gurunya, yang sampai kepada Nabi silsilahnya. Kemudian belum merumuskan, ketemulah satu manhaj. Manhaj ini berkembang. Maka antara Imam Syafi'i dengan Baihaqi aja nanti ada perbedaan, padahal satu manhaj. Nanti dengan Imam Nawawi ada perbedaan lagi. Dengan Imam Zahabi, Ibnu Katsir berbeda lagi, sama-sama Syafi'iyah. Perbedaan itu sahih. Ya. Nah, sekarang orang mengklaim sesuatu yang bukan milik dia. Mengklaim salaf milik dia, kebenaran milik dia. Kalau di dunia Thariqah Sufi itu ya mengklaim kewalian yang bukan wali dia, ya. Mengklaim bahwa mursyid dia satu-satunya yang paling benar. Mursyid dia atu-atunya. Emang ada Nabi bilang mursyid atu doang? Kan nggak ada. Ya, nggak ada. Itu ciri-ciri Thariqah ente, Thariqah nafsiyah. Masih ada nafsiyahnya. Ya, emang nggak ridho di luar sana ada mursyid? Sama kayak kiai nggak ridho di luar ada kiai. Nggak ridho dai ustadz selain dia ada yang pakar gitu. Sama kayak gitu. Sama kayak Badui di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata si Badui? Allah marhamni wa Muhammadan, wala tarham siwana. Ya Allah rahmati saya dan Muhammad saja, jangan rahmati selain kami berdua. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, tarekat Badawi ente, mazhab ente Badawi. Itu bukan Thariqah Sufi yang asli, bukan manhaj salaf yang asli, bukan mazhab Ahlus Sunnah yang asli begituan. Mengklaim aja. Rahmat Allah seluas ini kok dia klaim. Al-Quran sebanyak itu ayatnya. Hadis sudah bertahu berapa jumlahnya. Hadis Imam Bukhari aja antum nggak tahu jumlahnya berapa, ayo berapa. Tarik saya kasih tahu ya. Imam Muslim berapa? Kan udah banyak. Yang nggak disebutin juga banyak. Ya. Nah inilah problem-problem orang hari ini, mengklaim meminta sesuatu yang bukan hak dia. Nabi Nuh sempat kelewat lisannya meminta yang bukan satu hak dia. Nah, kecuali kita pewaris, ulama pewaris para nabi.
Kadang-kadang Nabi ini ilmunya turun ke siapa gitu. Kecuali antum dapat waris itu. Kalau nggak dapat, ya jangan diminta juga. Ya, kita nggak pinter-pinter amat, minta diwarisi ilmu Nabi Musa. Nabi Musa kan Nabi intelek, ya kan? Ya nggak masuk lah tuh. Bukan ahli riyadhah, bukan ahli ma'rifat, minta diwarisi ilmu Nabi Allah Khidir. Ya, hebat amat antum ya. Nah, minimal jadi pewaris. Ya, walaupun sececah cahaya Nabi Muhammad itu cukup. Cukup kok. Nur Nabi ini kalau udah kena ke kolbu kita, udah cukup. Sayyidatuna Aisyah kadang-kadang menyaksikan nur ruhani Nabi itu kadang berzahir. Jadi para sahabat-sahabat ini wali-wali kasyaf. Wali-wali kasyaf. Itu Sayyidatuna Aisyah suatu malam beliau bilang, waktu malam-malam terbangun Nabi datang, wajah Nabi masuk ke kamarku, itu langsung semua ruangan itu bercahaya. Kayak gini nih, cahaya. Itu cahaya paling syahdu, paling indah yang pernah ada dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Terus antum meminta cahaya muka begitu juga. Ya, siapa kita ya? Nah, kemudian Nabi Allah Nuh berdoa, wa illa ya, antaghfirali wa tarhamani akun minal khasirin. Jika engkau tidak mau ampuni aku ya Allah, merahmati aku ya Allah, tentu aku menjadi orang yang khasir. Apa arti khasir? Rugi. Jadi orang-orang yang mengklaim sesuatu yang bukan hak dia, meminta sesuatu yang bukan hak dia, ini orang-orang yang merugi. Jadi ta'awuz kedua apa? Meminta ampunan dari sesuatu yang bukan hak kita. Meminta sesuatu yang bukan hak. Pernah nggak doa padahal itu bukan hak kita? Salah satu ciri-ciri doa yang bukan hak adalah meminta sesuatu diijabah sebelum waktunya. Minta punya mobil sebelum hak punya mobil gitu. Minta punya rumah sebelum hak punya rumah. Tunggu aja, sabar. Orang yang meminta sebelum saatnya itu bagian dari tulul amal, panjang angan, dan itu menyiksa batin kita. Maka Sayyiduna Nabi SAW mengatakan, mintalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin didengar, dijawab. Kapan itu? Disebutkan oleh Imam Sidi Syekh Ibn Athaillah Sekandari, jika atlaqallah lisanak, Allah sudah melepaskan belenggu di lisan kolbumu, lancar di lisan mulut. Nah, baru itu ciri-ciri mudah itu, gampang itu nanti. Jadi kita doa itu jangan dengan nafsu, doa itu dengan gerak kolbu. Jadi sebelum doa ya auzubillah dulu, biar minta enggak dengan, nah itu doa tadi. Berlindung, berdoa, meminta yang bukan hak, mengklaim yang bukan hak. Ini doanya Nabi Nuh. Jadi jika tadi doa spiritual, sekarang doa ritual. Itu boleh disebut doa ritual atau doa ta'awuz intelektual, ini ta'awuz ritual. Dalam berritual ini salah satunya, dalam meminta ya. Nah, dalam ritual ini ada tadi juga berlindung ketika baca Quran. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Berlindung ketika kita baca Al-Quran. Ini perlindungan apa ini? Ya, kalau ditambahkan ini bisa jadi 11 ayat tentang auzubillah itu. Ternyata ayat yang suci, jika dibaca dengan hati yang belum suci, nanti penafsirannya jadi tidak suci. Nah, orang-orang yang sering mengatakan inilah kata Allah, ini kata Rasulullah, kalau hatinya belum dita'awuzkan, apa yang terjadi? Dia mengklaim kebenaran yang hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini gawat ini. Ya, Khawarij kenanya di situ. Iblis kenanya di situ. Ya. Intelek yang sombong, monyong. Otaknya monyong, belagu. Mending gigi kita yang monyong, ya nggak apa-apa. Ini otaknya yang sok-sokan. Nah, nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang mana Allah mengajarkan, jika engkau membaca Al-Quran,
maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang rajim. Ya. Nah, kalau ini disebut dari setan yang rajim. Apa arti syaitan? Setan ini penggoda yang menjauhkan kita dari jalan kebenaran, pengabur urusan, pemberi was-was. Ini setan. Maka setan ini ada yang halus, gaib, ada yang berfisik. Nah, yang repot nih kalau berfisik. Kalau nggak ente siapa lagi, bro? Nah, ini hati-hati kalau ada orang ngomong gitu ya. Ntar kita kepedean tuh. Itu mulai itu masuk tuh. Kalau nggak ente siapa lagi? Nah, ini gawat ini. Yang paling berhak mewarisi si anu ente. Nah, kalau kita nggak maju, ini bisa hancur nih negara. Loh, kita siapa? Ya. Orang-orang GR ini ya. Nah, lalu ada ta'awuz dari lawan jenis. Ini cara ta'awuz kalau dari lawan jenis nih. Ini ya mungkin saya pun jarang ngamalin ini ya. Antum boleh amalin, kita boleh amalin. Kisah Sayyidatuna Maryam ya. Surat, kalau tadi surat Hud ayat 47, sekarang surat Maryam ayat 18. Qalat, jadi ketika datang Sayyidina Jibril menyerupakan dirinya dengan rajulan sawiyah. Rajulan sawiyah ini kalau disebut postur tubuhnya perfect sekali, mirip kayak Nabi Yusuf. Tapi Sayyidatuna Maryam gak pernah tertarik. Apa kata dia? A'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Nah, ini cara supaya kita terbebas dari godaan lawan jenis. Ini berat nih. Ini saya pun belum pernah ngamalin ya. Aku berlindung birrahman, dengan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih Penyayang. Rahman itu Allah menyayangi alam semesta semua. Hatta orang yang kena maksiat disayangi sama Rahman itu. Jadi Auzubillahi ini Allah lindungi sebelum terjadi, setelah terjadi, atau saat terjadi. Maka disebutkan salah satu doa orang yang dilindungi oleh Allah ketika ada seorang laki-laki yang sudah menindih, mohon maaf ya, seorang perempuan, lalu perempuan itu ngomong ittaqillah, langsung dia mental ya. Setannya mental langsung. Nah, kan maknanya sama. A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang. Jadi kalau Allah nggak sayang sama kita, kita nggak bisa ngerawat nafsu ini biar bener. Jadi antum mau kiai, mau ustadz, mau wali, ini kalau syahwat kita lagi naik, itu orang jadi blow on semua, ya tiba-tiba ikut. Enggak siapa, sama. Barsisa tahu kan? Ya, Barsisa itu ahli wirid loh. Ada nggak antum yang hari ini setiap nafasnya zikrullah? Setiap nafasnya bismillah, subhanallah. Sampai saking banyaknya keberkahan, Allah kirimlah malaikat-malaikat yang juga zikir, sehingga ketika ada orang datang, Allah bangunkan tempat duduk yang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi bisa membuat murid-muridnya duduk di udara. Itu berkah cahaya-cahaya zikir dia. Jadi ahli wirid belum tentu selamat. Barsisa ini sudah kisah kedua. Dulu kan Iblis kan ahli wirid. Kita udah cerita di kajian sebelumnya. Dia beribadah lebih dari 7.000 tahun, wiridan terus kerjaannya. Mulai dari bumi, langit pertama, langit kedua, sampai dia kemudian diizinkan Allah menjadi khazinul jannah, pemegang kunci surga. Itu ahli wirid semua tuh. Tapi kok bisa tergelincir? Karena dia mengandalkan kesolehan spiritual, kesolehan ritual. Ini paling berbahaya. Maka teman-teman, jangan pernah terkecoh dengan kesolehan spiritual kita. Itu sebabnya jika kita ini terjebak maksiat, jangan putus asa. Jika kita melihat ada orang terjebak maksiat, jangan benci juga. Gitu. Ya, fadal. Sini aja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Ya, fadal. Jazakallah khairan. Barakallah fi aidikum. Semoga tangannya diberkahi ya. Amin. Sahibul baitnya diberkahi juga, amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin.
Sabar-sabar ya, lagi zona hitam ya. Zona hitam apa merah? Merah ya. Ya sabar-sabar lah. Emang begitu sampai ke sana begitu. Masih bisa bertahan aja dah. Udah cukup. Oke, lanjut. Udah berapa ta'awuz tuh? Emang udah 3? Udah 4. Ada ta'awuz berikut kelima. Ini ta'awuznya dalam surah Al-Mu'minun ayat 97. Surah Al-Mu'minun ayat 97 ya. Ini ada perintah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qur rabbi, katakanlah wahai Rabbku, a'udzubika. Nah, ini lafaznya a'udzubika. Ini membutuhkan satu effort, usaha menghadirkan Allah. Allah itu selalu ada nggak? Antumnya yang hilang-hilang, kita yang hilang-hilang, kesadaran kita sering hilang. Bener ya? Kesadaran kita sering hilang. Allah itu pernah tiada nggak? Pernah jauh? Enggak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Jadi bukan di leher ini, lebih dekat. Berarti bukan di sini toh. Itu makna adna aqrab itu di situ. Jadi jangan coba-coba sembelih ini terus saya mau ketemu Allah. Itu BLOO-on namanya. Jangan sampai. Apa kata Allah Ta'ala? Kul, katakan Rabbi a'udzubika. Jadi di sini ada bermanja-manjanya. Ya Rabb a'udzubika. Ini khusus untuk para peruqyah, ini cocok nih. Ini amalannya nih salah satunya. Salah satu pegangan kalau berhadapan dengan setan-setan jin, ya, karena setan itu punya tentara, baik zahir ataupun batin. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini dua ayat satu paket. Ini mau sholat dibaca, mau berangkat kerja dibaca, ya. Mau antum lagi misalnya ada yang dapat amanah zikrullah dapat kemampuan meruqyah, ini perlu dibaca. Jadi dokter perlu ya, terapis ini menurut saya sudah hampir wajib lah ya. Ini kan perintah dari Allah. Waqul, katakanlah ya Muhammad, Rabbi. Kata Rabbi itu bahasa manja-manja loh teman-teman. Wahai yang mengurusku, itu Rabb artinya. Jadi Rabb itu jangan diartikan Tuhan doang. Tuhan itu artinya banyak. Tuhan yang bersifat disembah, ilah. Tuhan yang bersifat mengurusi, mengatur, memberi rezeki, menyelamatkan, mengirim bala, mengirim keselamatan, itu Rabb namanya. Jadi Allah itu berinteraksi dengan hambanya itu dengan sifat, namanya sifat rububiyah. Jadi istilahnya sama dengan istilah teman-teman antum yang di luar sana, tauhid rububiyah. Tapi bukan yang versi itu, ya, bukan yang itu. Ini bagi kita Rabb rububiyah itu adalah tauhid bermanja-manja kepada Allah. Jadi orang kalau paham bab Rabb, waduh asik, hidup itu asik. Hidup tuh jalanin aja. Kalau orang sudah paham tauhid rububiyah, dijamin la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu sudah jaminan 2 ayat dalam Al-Qur'an. Surah Al-Ahqaf misalnya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengatakan rabbunallah itu manjanya bukan main tuh. Anak-anak kenapa dia berani sama bapak ibunya? Kalau ada bapak ibunya kenapa dia jadi tenang? Karena orang tuanya ngurusin dia. Kita tuh senang diurus. Udah tua-tua begini masih mau diurusin maknya, bapaknya. Istri antum pengen diurus, istri antum juga repot sama anak-anak. Suami mau sebaliknya, istri mau diurus suami. Suami udah capek di rumah, di ruang kerjanya. Siapa tahu juga istrinya bekerja, udah sama-sama capek. Pulang pengen sama-sama diperhatiin. Masuklah setan. Antum wajib baca ini masuk rumah. Ya, ini amalan juga masuk rumah boleh. Jadi kita turun dari kendaraan, turun langkah pertama baca ini. Rabbi a'udzubika
min hamazatis syayatin. Ya Rob, ya, biar nggak tengkar di rumah, karena kita turun itu loh teman-teman, kena debu itu ada setannya loh. Makanya ketika antum dibel sama orang tersinggung kan, jadi bisa masuk lewat telinga, bisa masuk lewat debu, bisa lewat senggolan. Setan itu asbab-asbab aja. Hati-hati loh ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin. Ya Allah, aku berminta perlindungan darimu, denganmu, daripada hamazat. Apa arti hamazat itu harfiahnya, Buya Barzakhi? Sentuhan-sentuhan, celah bahasanya bahasa-bahasa gombal. Ya, sentuhan-sentuhan, godaan-godaan, campur campur baur. Kalau humazatil lumazah, ya, ada kan ayat itu, campur baur, salah satunya artinya gitu, kekacauan yang disebut oleh syayatin, berarti bukan satu setan. Teman-teman nih, hati-hati. Nabi Adam digoda setan nggak? Nama setannya siapa? Azazil. Azazil namanya, hafalin ya. Itu ada nama batinnya lagi tuh, saya nggak boleh sebut. Jadi kalau berlindung kepada Allah bisa nyebutin nama itu. A'udzubillahi minasyaiton, ya. Min Azazil wa junudih wa auladih. Boleh begitu. Aku berlindung kepada Allah dari Azazil yang dirajam dan keturunannya dan pasukan-pasukannya, bisa begitu. Kita nabi atau bukan? Bukan. Wali belum tentu. Wali murid sih boleh. Wali anak-anak kita ya. Zen nama anaknya siapa? Zen. Walinya Zen ya. Sudah pasti tuh walinya Zen. Nah, tapi wali Allah belum tentu kan? Semoga kita semua jadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika teman-teman ada seseorang lahir, maka setan pun melahirkan puluhan. Ada ulama yang mengatakan 70, ada yang lebih, wallahu alam ya, ada yang 40. Riwayatnya macam-macam, karena ada Israiliyat, ada yang asli dari asar sahabat, tabi'in. Itu barengan lahirnya. Dan dia paling demen sama orang yang nikah lalu hubungan badan tanpa doa. Itu jadi kalau jadi anak, itu tubuh anak itu jadi sarangnya iblis. Dan itu makanya harus diazankan. Biar kabur itu, minimal pertolongan pertama ya. Ya, nauzubillah ya. Kita minta ampun kepada Allah jika antum, kita semua masa lalu pernah begitu ya. Jika si anak ini adalah wali Allah, maka si Azazil ini dia punya keturunan yang dikader menjadi jenderal-jenderalnya mereka, junud, tentara hebatnya dia. Itu yang dikirim. Kalau dulu Nabi Adam terpedaya oleh si Azazil, itu Nabi Adam dibentak-bentak Azazil nggak? Enggak, dia diguruin sama Azazil. Ya kalau bahasa kita, ya kan dia datang kayak orang tua. Orang tua kita dengerin mulu nggak? Oh, gue nih aki-aki, dia udah tua, dengerin dong nah gitu ya. Saya mau berwasiat, ya kira-kira gitu. Kita kalau sama orang tua kan begitu, yang sudah sepuh-sepuh minta wasiat, minta ini. Nabi Adam bisa terpedaya, apalagi kita yang bukan Nabi. Lebih mudah terpedaya. Maka antum, saya, kita semua, jika kita sempat terpedaya, gak usah putus asa. Itu normal, teman-teman. Saya yakin gak ada kita yang selamat, ya kan? Saya gak selamat, antum gak selamat, sama. Semua kita berjuang kok. Kebetulan aja kita dapat amanah menyampaikan bab ini, antum dapat amanah dengerin. Bukan berarti saya lebih suci daripada antum. Siapa tahu salah satu kita lebih jorok hatinya, lebih jorok otaknya. Tuh sekarang tuh bisa dicek tuh. Yang jorok-jorok, vulgar-vulgar kan ketahuan. Ya, kelihatan dari wajahnya kan. Ya sama lah kita semuanya. Sama semua teman-teman. Maka kita nggak perlu sok suci. Kita belajar begini karena kita tahu diri kita hina gitu. Kalau kita suci ngapain ngaji-ngaji beginian kan? Nggak perlu lah. Orang-orang di sono kan yang sebelah sono kan udah suci, dia udah paling benar ya. Dia nggak perlu ngaji-ngaji beginian.
Kita ini orang-orang rusak lah ya. Setan yang sudah nyatu pada diri kita itu hamazatis syayatin. Ada setan yang datang. Jadi kalau dia nggak sanggup untuk menghantam kita, itu dia pulang balik ngelapor ke Azazil, lapor ke atasannya. Ntar dia sekolah lagi tuh. Makanya ada lafaz kedua. Apa lafaz keduanya? Wa'udzubika Robbi. Kalau tadi Robbinya di depan, sekarang Robbinya di tengah. Aku minta perlindungan Engkau wahai Robku, ayyahdurun, mereka hadir atau mereka yang akan hadir. Berarti di majelis ini bisa hadir nggak dia? Bisa hadir. Antum yang yang nggak tadi ikut baca ta'awuz, membaca Fatihah sama kita itu kena tuh udah. Baca ta'awuz lagi deh. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah lindungi kami. Amin ya rabbal alamin ya. Maka kalau buka kafe ya, ini kan ada kafe nih. Kafe. Sama, buka rumah, buka mobil, biar nggak belagu kalau pakai mobil, pakai motor. Udah pakai motor belagu lagi ya kan? Masa disalip mobil bagus gak terima? Ya terima dong. Mobil dia bagus, dia pajaknya lebih mahal. Pajak kita seimprit 300.000, 200.000. Emang ada pajak 200.000 ya? Ya maklum lah ya. Allah itu lebih murka kepada orang udah miskin belagu gitu. Kalau orang kaya belagu pas lah ya. Ini udah miskin belagu, astagfirullahaladzim. Ya. Yang sabar-sabar aja. Jadi kalau ada kita disalib sama mobil bagus, motor keren, ngelus-ngelus dada, ya Allah, ujian, aku lagi diuji gitu ya. Baik. Nah teman-teman, ini penting sekali ayat ini, tolong dipakai. Ini sudah berapa nih? Ya. Beberapa ulama kita mengijazahkan baca ini sebelum sholat. 5. Ya. Udah 5. Next. Ya. Nah itu sebenarnya 5 sama 6 udah nyatu. Karena ada berlindung dari setan yang akan hadir. Ayat berikutnya itu tadi. Berarti ayat keberapanya tadi itu? 98. Ya. Berarti udah berapa? 6. Udah 6. Nah sekarang masuk. Antum pasti hafal semua nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ini menarik nih. Ayat ini beda sama qul a'udzu birabbin nas. Coba kalau zul falaq itu ujungnya semua di mana bacaan ujungnya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus min syarri ghasiqin idza waqab. Di mulut ada b-nya semua. Terus itu bahasa nih mau dikasih tahu. Itu bahasa mengeluarkan pengaruh energi negatif dalam diri, perlahan dikeluarkan lewat ka, terus dikeluarkan lewat ba. Jadi atau kalau pernah ketemu ahli ruqyah asli nih, sesekali dia kalau ngurusin orang kesurupan jin, itu pasti keluar gitu, pasti gitu. Itu keluar lewat 2 bibir. Kadang-kadang disuruh keluar sendiri aja. Tanya sama Buya Barzakh itu. Ya, kadang gitu. Gitu. Bisa pakai qaf, bisa pakai itu tergantung energinya tuh. Nah, ini seni-seni meruqyah. Ya nggak tahu di sebelah ada nggak nih? Ya. Mungkin lebih keren dari kita kali ya. Kita udah GR aja ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi kadang dia masuk lewat sini. Itu sebabnya mohon maaf ada orang kesurupan jin dipinjam lidahnya ngomong. Itu cara untuk melindungi diri biar nggak kena. Itu sebabnya Nabi itu kalau sholat subuh kadang nggak ayat panjang mulu. Ini imam sok-sok pinter, sok-sok panjang mulu. Sesekali hibur jamaah pakai surat pendek. Sesekali. Nabi itu pernah kalau surat hadis Nasai, hadis Sahih. Udah khatam kan Nasai, pasti lupa. Kalau subuh, terutama lagi safar atau lagi waktunya pendek, terutama Nabi ini kalau sholat subuhnya di akhir waktu, kan Nabi kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Di Indonesia kan beda menit aja rame. Padahal ini babul was, al-bab al-was ya. Kita boleh sholat di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu. Yang penting jamaah sebenarnya.
yang nggak benar itu nggak sholat gitu. Antum ketiduran sholat qadha juga wajib kok. Ini beda menit doang, kayak peneliti-peneliti hebat segala ya. Ini agak gergetan juga kita ya. Di Turki di akhir waktu kok, ya kan? Yang sudah ke Turki sholat di masjidnya Ayyubiyah itu di akhir waktu kok. 15 menit lagi baru kita sholat. Kita assalamualaikum udah terang. Kalau di Indonesia dianggap tuh kesiangan orang Turki. Enggak kok, ada hadisnya, sesekali amalin pas lagi safar atau modus lagi ketiduran. Medus. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ma khalaq. Aku berlindung, katakan aku berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Ada nggak makhluk yang nggak dicipta? Katanya sudah makhluk ya dicipta lah. Corona makhluk Allah nggak? Buka toko apa sekarang baca. Antum kita pakai masker kemana-mana, cuci tangan, ya ngambil asbab lah, ngikutin prokes dokter. Kan ini kasihan nih, yang banyak kena itu sekarang para pekerja kesehatan yang sebenarnya mereka garda terdepan. Kita doakanlah mereka ya. Jangan otak konspiratif yang nggak terarah. Konspiratif itu harus terarah, harus sahih. Karena teori konspirasi ini ada yang murattab, ada yang murakkab. Ada yang tersusun rapi sesuai dengan teori-teori ilmiah, ada yang main aduk-aduk aja. Ya nggak jelas ya. Kita juga ada kok teori-teori konspirasi, tapi nggak semuanya kita percaya. Ada yang sudah terkonfirmasi secara ilmiah, kita terima. Ya, makanya kita agak santai-santai dikit lah ya. Ya. Tapi jangan terlalu ke sana ya. Itu makhluk kan? Makhluk. Jin makhluk gak? Setan makhluk gak? Khodam makhluk gak? Sihir makhluk gak? Apalagi teluh. Semuanya bagian dari itu. Semoga jauh lah kita. Jangan pernah takabur bilang, gue gak akan mempan karena ini. Jangan pernah gitu. Semoga kita jauh dari semua itu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terus ayat berikutnya apa? Min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ternyata salah satu time paling genting dalam bab kirim-mengirim sihir itu adalah waktu ketika malam mulai menyingsing, apalagi akhir malam. Jadi ada dua kepala pisau yang sangat luar biasa. Satu ilallah, satu ila ghairillah. Satu membuat orang dekat kepada Allah, itulah munajat di waktu akhir malam, ya kan? Allah menyebut dirinya turun. Karena saat itu turun, orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada setan ini tahu asma-asma Allah. Ismul Azam setan punya, jangan antum salah. Maka orang kalau ngasih Ismul Azam belum tentu wali, belum tentu waliullah, bisa diwali setan. Dia kalau doa, dukun itu nggak akan bisa tembus kiriman dia kecuali dia menyebut dengan asma-asma yang diwariskan oleh syaitanir rajim itu. Maka waktu yang paling tepatnya adalah ketika fajar atau malam mulai menyingsing. Malam itu sering datang ya. Ini baca tuh ayatnya. Terus min syarrin naffasati fil uqad, dari keburukan orang yang hembus tuh. Hembus kan? Nafas, coba. Tha, pakai tha, pakai three. Nafas, nafasa, nafasat. Makanya ruqyah dan sihir itu mirip-mirip, harus ada hembus. Ruqyah juga ada hembus. Kenapa orang banyak meruqyah nggak bekerja-kerja? Dia baca-baca doang. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sakti baca ayat. Ayatnya sakti, ente nggak sakti. Pedang di tangan orang nggak pandai pakai pedang gimana? Jadi sakti nggak? Enggak. Tapi kayu di tangan jawara jadi nggak? Jadi senjata nggak? Jadi senjata. Batu aja di kalangan jawara jadi. Jadi tergantung siapa yang megang ini. Iya, siapa ini yang megang nih? Nah, ini cara, ini Allah itu lagi nyebutin sumbernya semua. Yang tadi itu makhluk Allah, ya, makhluk Allah semua kok. Waktu time-nya kebanyakan malam, ya. Dan metodenya adalah metode nafasat.
Dan nafasat ini diidentikan dengan perempuan-perempuan. Karena dulu di zaman-zaman Nabi, itu yang sering menyihir Nabi. Ada yang tembus, ada enggak. Kan ada riwayat tuh Nabi tembus kena sihir. Kok bisa? Nabi lagi dikasih tahu. Nabi lagi ingin ngasih tahu. Ana basyarun mislukum. Aku juga manusia kok. Hati-hati Barzakhi. Ya, nanti suatu saat akan ada saat terkena. Sebentar. Atau mungkin udah pernah sesaat. Nanti Allah sendiri yang akan ngasih jalan keluar, ilham-ilham Rabbani itu keluar dengan ilmu-ilmu yang pernah Allah titipkan sebelumnya. Nanti ada jalan keluarnya. Jadi kalau belum lengkap-lengkap amat tuh ilmu ruqyah antum, jangan deh ruqyah orang terkena ya. Kasih ke ahlinya, fas'alu ahlal dzikri ya. Ciri-ciri sesuatu itu mulai hancur ya ketika yang enggak ahli diberikan amanah. Ya kan? Apa kata Nabi? Min asyratis sa'ah idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau sudah banyak orang gak ahli memegang sesuatu, ilmu ruqyah ini bukan ilmu hafalan. Sekarang antum lihat, mohon maaf, ilmu ruqyah ini teman-teman, ini ilmu yang khas. Ilmu yang khas. Bukan ilmu antum training sebentar aja ruqyah. Enggak bisa begitu langsung buka praktek. Kita nggak benci, aneh dukung antum yang buka-buka klinik ruqyah itu, tapi kasihannya diri. Banyak hal-hal yang kita nggak sanggup nanti kita kerjain, kena teluh ntar, kena macam-macam ntar ya. Ini sudah banyak yang terjadi ya, sudah banyak yang terjadi. Jadi kita kalau nggak ahli-ahli amat, kita pegang aja bagaimana yang kita ahli. Ya, belum ngerti-ngerti amat, udah baru hafal ayat ruqyah sekian. Cara ruqyah tuh macam-macam. Nabi karena ruqyah cuma pukul doang. Ukhruj aduwallah, keluarlah musuh Allah. Jadi metode itu pasti ada warisannya. Tapping namanya, disentuh, ada caranya, bukan dipukul begitu ya. Tapping, dipegang. Baik. Lalu ujung ayatnya apa? Ternyata yang paling ribet, ini yang paling ribet nih. Min syarri hasidin idza hasad. Jadi puncak daripada perlindungan dari makhluk-makhluk jahat itu bukan setan, bukan jin. Sebab semua itu ada pada orang yang hasad. Kenapa orang dulu Bani Israel pengen membunuh Nabi Muhammad? Hasadan min indi anfusihim baghyan bainahum. Gitu semua ayatnya. Hana hasad. Jadi hasad itu, nih bahasa lain nih teman-teman, orang hasad itu adalah setan bertubuh fisik. Jadi setan yang batin itu cari cangkang, orang yang paling enak dijadiin wadah, itu orang yang hasad. Ribet kalau udah begini, itu harus, nggak bisa pakai ruqyah, ya, nggak bisa. Bisanya pakai tazkiyatul qulub wan nufus, bisanya dibersihin kolbunya. Dia sendiri yang pengen dibersihin. Ya Allah ampuni saya.